Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat bros berbentuk pita seperti ini. Namanya itu adalah popcorn ribbon. Nah, ini ada bisa dikait ya, bisa jadikan bros, atau kalau teman-teman punya misalkan seperti ini bando gitu ya, teman-teman juga bisa menempelkannya di sini seperti ini. Nah, untuk anaknya mungkin ini jadi terlihat lebih cantik ya, seperti itu. Nah, hari ini kita akan membuatnya dengan teknik dasar merajut. Bagaimana cara membuatnya? Ayo saksikan video lengkapnya. Baik, sebelum kita memulai bagaimana cara membuatnya, saya perkenalkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita pergunakan untuk membuat popcorn ribbon ini. Yang pertama, ini ada benang rajut. Saya menggunakan benang rajut milk cotton yang 5 ply ini. Lalu kita gunakan jarum rajut. Ini saya menggunakan yang interchangeable. Ini saya gunakan yang ukuran 5 mm ya. Gunakan 5 mm. Kemudian ini ada pin. Lalu ada gunting. Lalu ada jarum tapestry untuk menyambungkan menjahit pitanya, dan yang terakhir ini ada lem tembak untuk menempelkan pin kepada pitanya, atau misalkan bando ke pitanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar membaca pola ya teman-teman, karena untuk bisa merajut itu baiknya kita juga bisa membaca pola. Nah, di sini material sudah dijelaskan, lalu ada apa saja? Di sini ada singkatan-singkatannya, ada BO itu adalah singkatan dari bind off, kemudian CO itu adalah cast on, kemudian ada K itu adalah knit, ada P adalah purl, dan R itu untuk row. Nah, ini diperlukan untuk teman-teman bisa membaca instruction-nya ya, atau cara-cara pengerjaannya. Yang pertama itu ada CO, itu artinya teman-teman membuat cast on sebanyak 10 stitches. Nah, kemudian di row pertama, di baris pertama itu teman-teman membuat K1 atau knit 1, lalu P1 atau purl 1, diulang sampai akhir stitches. Kemudian untuk row 2-nya, teman-teman membuat P1 atau purl 1, lalu K1 atau knit 1, ini diulang sampai akhir. Nah, untuk row ketiga sampai ke 26, itu teman-teman mengulang R1 dan R2 sampai akhir. Ya. Nah, kemudian untuk terakhir itu gunakan BO. BO itu adalah bind off, itu untuk menghentikan atau mematikan project kita. Selanjutnya kita akan menyambungkan atau menjahit si pertengahan pita yang seperti ini. Kita akan jahit, lalu kita gulung dengan benang. Setelah itu kita tempel peniti di belakang. Seperti itu kira-kira gambarannya. Kita akan mulai membuatnya sekarang. Oke teman-teman, kita mulai dari cast on ya. Kita akan membuat 10 cast on. Langkah awal itu adalah kita membuat simpul. Bagaimana membuat simpulnya? Teman-teman buat seperti ini. Seperti ini, lalu ke sini.
buat simpul seperti ini ya. Jadi ini yang pendek, ini yang nyambung ke gulungan benang. Lalu teman-teman masukkan di sela-sela ini. Kemudian ditarik. Nah, sampai membentuk seperti ini. Itu ya. Nah, setelah itu kita lihat benang yang pendek itu ada di belakang jempol. Sementara benang yang menyambung ke gulungan benang itu ada di belakang telunjuk. Fungsi 3 jari ini untuk menggabungkan kedua benang. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, boleh dilihat teman-teman. Nih, benang yang pendek ada di jempol, benang yang panjang ada di telunjuk. Fungsi 3 jari ini untuk menjepit kedua benang. Nah, setelah ini kita akan membuat cast on. Cara membuat cast on asalnya seperti ini kan. Tarik benang ke bawah, tusukkan ke bawah jempol, tarik benang yang ada di telunjuk, keluarkan, lepaskan benang yang di jempol. Sekali lagi, tarik benang ke bawah, tusuk dari bawah, kait benang yang ada di telunjuk, keluarkan dari jempol, lepaskan jempol, tarik. Lakukan sebanyak 10 kali. Cast on. Oke teman-teman, kita lanjut ke row yang pertama, yaitu knit 1, purl 1 ya. Seperti yang ada pada pattern, itu di sini kita lihat ada knit 1, purl 1 ya, sampai ujung, berarti sebanyak 10 kali. Kita gunakan di sini knit, purl, knit, purl, knit, purl, knit, purl, knit, purl. Sudah habis, kita balik. Kita lanjut ke row yang kedua. Untuk row yang kedua,
itu ada purl 1, knit 1 sampai akhir. Kalau purl ingat benangnya ada di depan ya. Purl benangnya ada di depan seperti ini. Purl, knit ke belakang ya. Purl, knit, purl, knit, purl, knit, purl, knit. Nah, ulangi step ini sampai sebanyak 26 row atau 26 baris ya. Baik, kita akan selesaikan 2 baris terakhir. Ini kalau misalkan dalam menghitung, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa menggunakan bantuan row counter, atau saya biasanya seperti ini kalau males pakai row counter ya. Jadi saya suka tulis tiap jajarnya itu di barisannya. Nah, di sini kan row 1, row 2, 1, 2, lalu 3 sampai 26 itu mengikuti row 1 dan row 2. Maka di sini harus ada 26 row. Di sini sudah ada 24 row, tinggal 2 row terakhir. Nah, kita akan selesaikan 2 row terakhir, kemudian kita akan bind off atau akan mematikan benang ya. Kita akan coba 2 row terakhir, ini kita knit, purl, knit, purl, knit, purl, knit, purl, knit, purl. Nah, kita akan balik, kita gunakan row terakhir. Ini tadi sudah row ke-25. Kita gunakan purl, ini purl, ini purl, ini purl, ini purl, ini sudah. Ini sudah di row 26. Baik, kita sekarang akan mematikan benang ya, teknik bind off. Karena tadi row terakhir kita sudah selesai di yang kedua, berarti P1K1, maka kita matikan dengan cara K1P1 ya. K1P1 tapi dengan teknik bind off. Seperti apa caranya? Seperti ini. Kita
knit, lalu kita purl. Benang ini kita tusuk dari belakang, lalu keluarkan. Nah, jadi hanya tersisa satu stitches yang ada di jarum sebelah kanan. Kita lanjut, knit, tusuk yang belakang, keluarkan jarumnya dari benang. Seperti ini. Lanjut, sekarang purl. Tusuk yang belakang, keluarkan benang. Itu, knit lagi, tusuk, keluarkan. Purl, tusuk, keluarkan. Knit, tusuk, keluarkan. Purl, tusuk, keluarkan. Knit, tusuk, keluarkan. Yang terakhir, purl, tusuk, dan keluarkan. Nah, seperti ini, jadi hanya ada satu stitches di yang tersisa. Kita akan potong ini gunting. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ini kita sudah jadi, kita tinggal menjahit bagian tengahnya sehingga berubah menjadi pita seperti itu. Nah, ini sudah seperti ini. Ini supaya tidak mengganggu, benang-benang ini bisa kita rapihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya gimana? Kita gunakan jarum tapestry, lalu masukkan setiap benangnya ke sela-sela, diselip-selipkan seperti itu ya. Kita lihat seperti apa. Ini sudah benang-benangnya sudah tidak terlihat, sudah tidak mengganggu. Sekarang kita akan menjahit bagian tengahnya itu sehingga membentuk pita ya. Di sini diperkirakan saja tengah-tengahnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa menjahitnya ya. Baik, kita akan menjahitnya ini dengan benang yang senada. Kalau teman-teman punya benang yang berbeda warna dan ingin terlihat ada perbedaan warna juga boleh. Jadi silakan berkreasi sesuka teman-teman. Nah, di sini kita gunakan benang dengan warna yang sama. Lalu kita akan membuat menjahitnya yang bagian tengahnya ya. Seperti ini kita jahit. Kita sudah jahit, ini tarik. Nah,
ini ya, sudah terlihat sudah mengkerut. Lalu kita lilit. Nah, di sini teman-teman, di bagian belakangnya, boleh teman-teman langsung selipkan pin. Jadi nanti pinnya itu terlilit dengan benangnya. Banyaknya disesuaikan saja dengan yang teman-teman inginkan. Dirasa cukup, sudah cukup. Jika kurang boleh ditambahkan, ya. Nah, seperti ini. Lalu kita matikan di belakang. Nah, ini kita bisa beri lem tembak belakangnya supaya lebih kencang. Atau kalau teman-teman mau memberi lem tembaknya di akhir juga boleh, ditempel di akhir, apa. Kalau saya digulung dulu ke benang baru ditempel di akhir, itu terserah teman-teman ya. Ini kita sudah jadi. Nah, ini sudah kering lemnya, bisa kita kait ya. Ini bisa teman-teman jadikan bros, atau kalau misalkan tadi teman-teman ingin untuk anaknya, teman-teman bisa tidak menggunakan pin tapi menggunakan bando seperti ini. Bandonya ditempelkan pita ke sini. Nah, seperti itu. Jadi cantik juga ya teman-teman. Jadi teman-teman ini pita ini bisa dikreasikan sesuka hati teman-teman maunya apa. Nah, ini juga bisa nih, pinnya ini bisa dijadikan pita bando seperti itu. Nah, ini bisa dikaitkan ke sini nih, tuh jadi seperti ini. Untuk bando anaknya atau untuk teman-teman juga bisa seperti itu. Ya, cantik ya. Nah, itu silakan teman-teman bisa berkreasi sendiri sesuka hati teman-teman. Selamat mencoba dan berkreasi. Terima kasih sudah menonton videonya.